Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Febiola Febriani, dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi atau persamaan kimia? Yaitu penulisan simbiolis dari sebuah reaksi kimia. Rumus kimia pereaksi ditulis di sebelah kiri persamaan dan rumus kimia produk ditulis di sebelah kanan. Nah, bagaimanakah cara menuliskan persamaan reaksi kimia? Nah, caranya yaitu yang pertama, penulisan rumus kimia zat-zat pereaksi dan hasil reaksi harus benar. Itu peraturannya. Yang kedua, jumlah berbagai atom sebelum reaksi, kiri tanda panah, dalam sesudah reaksi, kanan tanda panah harus sama. Yang ketiga, wujud zat yang terlihat dalam persamaan reaksi kimia dituliskan dengan tanda kurung. Persamaan reaksi kimia ini dikatakan setara bila jumlah atom-atom zat reaksi pada ruas kiri sama dengan zat-zat hasil reaksi, yaitu pada ruas kanan. Apabila jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi belum sama, maka perlu disetarakan dengan cara membubuhkan koefisien reaksi. Namun indeks tidak boleh diubah. Nah, apakah ciri-ciri dari terjadinya reaksi kimia ini? Ciri-cirinya yang pertama itu perubahan warna. Nah, kita mungkin pernah menyadari ya, suatu barang itu yang berubah warnanya. Misalnya sepeda yang baru kita beli, kita letakkan di luar rumah akan berubah menjadi atau terkena air, terkena sinar matahari, maka warnanya akan memudar. Nah, itu disebut dengan reaksi kimia. Itu sudah terjadi reaksi kimia. Yang kedua itu perubahan suhu. Ketika energi diserap atau dilepaskan, hal ini menambahkan adanya perubahan kimia. Kembang api adalah salah satu contoh dari perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Kembang api mengandung bahan bakar. Dan yang ketiga itu adalah formasi presipitasi atau terjadinya endapan. Contohnya, ketika kita mencampurkan 2 garam, mungkin saja akan membentuk zat padat dan mengendap dari larutan. Nah, terjadinya endapan itu disebut juga dengan terjadinya reaksi kimia. Yang keempat itu menghasilkan gas. Produksi gas merupakan tanda yang jelas jika terjadi perubahan kimia. Salah satu contohnya adalah ketika kita memanggang kue. Saat kita menggigit kue dan melihat lubang kecil di kue, maka akan ditandakan dengan lubang kecil yang ada gasnya, yaitu pada baking powder bereaksi dengan komponen asam kue. Adapun faktor-faktor terjadinya reaksi kimia ini, yang pertama, konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan ini maksudnya laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Secara teori, laju reaksi harus meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi. Yang kedua, adanya tekanan. Tekanan ini adalah cara lain untuk mengekspresikan konsentrasi gas. Jumlah tumpukan akan meningkat seiring jika reaksi kimianya juga meningkat. Maksudnya semakin kita memberi tekanan yang kuat, maka akan terjadi reaksi kimia yang kuat. Yang ketiga itu suhu. Nah, yang keempat yaitu katalis, atau katalis itu adalah sebuah zat yang mengubah laju reaksi kimia. Nah, ada 5 buah tentang terjadinya reaksi kimia ini. Yang pertama itu teori penggabungan, yaitu penggabungan antara 2 zat atau lebih. Misalnya, unsur A ditambah dengan unsur Z menjadi senyawa AZ. Yang kedua itu adanya terjadi teori penggantian. Teori penggantian ini maksudnya adanya salah satu unsur yang diganti dengan unsur lain menghasilkan zat yang baru. Yang ketiga itu adalah penggantian ganda. Maksudnya tiap pasangan dari senyawa itu diganti dengan partner yang lain. Yang keempat itu adalah penetralan. Maksudnya di sini dia berkombinasi untuk membentuk sebuah penetralan. Yang kelima itu adalah tentang pemisahan atau maksudnya penguraian. Di sini 2 zat itu diuraikan atau dipisahkan.
Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya mohon maaf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.